Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Linda Fauzia dengan NPM Akhir 31. Kali ini saya akan presentasikan materi dari text mining. Yang pertama ada pengertian dari text mining. Text mining adalah proses penambangan data yang berbentuk teks sehingga teks yang tidak terstruktur pada data mining yang berasal dari sumber data lebih terstruktur sehingga disebut dengan structure data. Nah, sebelum itu data mining itu sebenarnya uh, data yang diambil dari data Twitter yang bersifat cuitan dari Twitter terkait perusahaan tertentu. Dan data tersebut diolah di text mining. Selanjutnya ada definisi oleh para ahli ya. Di sini ada shares, dia diartikan sebagai penemuan informasi yang baru dan tidak diketahui sebelumnya oleh komputer dengan cara mengekstrak informasi dari sumber-sumber yang berbeda. Sedangkan Harlian memiliki definisi mendamun data yang berupa teks, di mana sumber data biasanya didapatkan dari dokumen dan tujuannya adalah mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dari dokumen, sehingga dapat dilakukan analisis. Selanjutnya ada Ronen Feldman dan James Sanger. Dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu proses menggali data informasi di mana seorang user berinteraksi dengan sekumpulan dokumen menggunakan tools analisis yang merupakan komponen dari data mining. Selanjutnya ada tujuan dari text mining. Text mining itu tujuannya menggali informasi atau kata yang berguna dari dokumen atau web dan mendukung knowledge discovery pada dokumen besar. Selanjutnya ada area penerapan text mining. Yang pertama ada ekstraksi informasi, identifikasi frasa kunci dalam pola teks. Selanjutnya ada pelacakan topik, menentukan dokumen yang menarik berdasarkan profil pengguna, perangkuman, membuat rangkuman dokumen, kategorisasi, mengelompokkan teks berdasarkan tema utama, penggugusan atau clustering, mengelompokkan dokumen serupa tanpa kategori sebelumnya, penautan konsep, menghubungkan dokumen terkait melalui konsep yang sama, penjawaban pertanyaan, dan menyediakan jawaban terbaik berdasarkan pencocokan pola. Selanjutnya ada metode metode dari text mining. Yang pertama ada pemrosesan awal teks, identifikasi bahasa, tokenizing, penandaan part of speech, chunking, dan parsing syntax. Selanjutnya ada teknik penambangan teks, pencarian informasi berdasarkan query, pengelompokan, dan pengkategorian teks. Selanjutnya ada pemrosesan bahasa alami atau NLP, mengurai ambiguitas dan ketidakkonsistenan. Selanjutnya ada teknik khusus dari text mining. Yang pertama ada information extraction atau ekstraksi informasi dan information retrieval, yaitu penemuan dan ekstraksi informasi yang relevan. Selanjutnya ada studi kasus dari text mining. Yang pertama ada model tanpa pengawasan atau clustering, mengelompokkan dokumen berdasarkan kesamaan tanpa kategori awal. Selanjutnya ada model dan pengawasan atau SPM, menggunakan support vector machine untuk mengklasifikasi teks. Pertimbangan utama dalam text mining, yang pertama ada pemilihan data yang tepat, memilih sumber data yang relevan, dan representatif untuk tujuan analisis. Yang kedua ada pre-processing, tahap membersihkan dan mengolah teks mentah termasuk tokenize, dan menghilangkan tanda baca serta normalisasi teks. Yang ketiga ada feature extraction, memiliki fitur yang tepat dari teks untuk mewakili informasi yang terkandung seperti metode TF, EDF, atau word embeddings. Nomor 4 ada pemilihan model, memilih model yang sesuai dengan tujuan analisis seperti klasifikasi, clustering, atau pembelajaran berbimbing, supervised, atau tidak terbimbing, unsupervised.
Yang kelima ada evaluasi model. Melakukan evaluasi model untuk mengukur kinerja dan keakuratannya. Selanjutnya ada interpretasi hasil, menganalisis hasil untuk mendapatkan wawasan yang berarti dan actionable dari data teks. Nomor 7 ada manajemen volume dan kualitas, menangani volume besar data teks dan memperhatikan kualitas data untuk hasil yang dapat diandalkan. Nomor 8 ada kesadaran domain, memahami konteks dan terminologi domain untuk interpretasi yang akurat. Nomor 9 ada pengelolaan stop word dan noise, mengelola kata-kata yang umum dan tidak informatif, serta menghilangkan noise dalam teks. Nomor 10 ada pemrosesan bahasa alami atau NLP yang berfungsi untuk memanfaatkan teknik NLP untuk memahami makna dan struktur bahasa yang lebih kompleks. Sumber-sumber data apa yang bisa digunakan? Yang pertama ada database data. Salah satunya dari database relasional adalah kumpulan data table yang masing-masing diberi tabel unik nama. Contohnya adalah basis data relasional All Electronics. Sumber ini dipakai dengan menggunakan elektronik yang digunakan oleh masyarakat, misalnya sekumpulan atribut yang menggambarkan informasi pelanggan. Nomor 2 ada data warehouse, tempat penyimpanan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber disimpan dalam satu kesatuan skema dan biasanya berada di satu situs. Nomor 3 ada data transaksi. Eh, Setiap catatan dalam database transaksional menangkap transaksi seperti pembelian pelanggan, pemesanan penerbangan, atau klik pengguna pada halaman web. Selanjutnya, ada data-data yang lain. Selain database relasional, data gudang, data transaksi, ada juga jenis data yang lain yang mempunyai bentuk dan struktur yang serbaguna dan agak berbeda makna segmentik. Selanjutnya ada pre-processing. Di sini ada gambar dari data processing ya. Meliputi case folding, convert emoticon, cleansing, tokenizing, stop word removal, dan stemming. Di sini ada case folding nih. Saya suka Mata Najwa, memiliki wakil rakyat Iwan Fals. Dia dari yang semuanya, kan ini masih berantakan ya, ininya hurufnya. Ada huruf kecil, ada huruf besar. Di sini di case folding itu tadi ada lower case, dia jadi kecil semua hurufnya. Nah, selanjutnya ada convert emoticon. Nih, ada convert emoticon, ketawa, senang, tawa, benci, kecewa, suka. Hmm, ada cleansing. Ini kan masih belum beraturan, masih ada tanda-tanda baca nih. Stand up comedy, ada stand up comedy, Anang, stand up. Gitu. Terus ada HTTPS, slash, gitu. Itu kan masih nggak beraturan ya, kurang relevan. Selanjutnya ada tokenizing. Jadi dia udah menjadi kalimat-kalimat yang inti. Jadi stand up, komedi, anang, lucu banget, terbaru di Indonesia, Metro TV. Itu udah menjadi kalimat sendiri-sendiri inti. Nah, ada stop word removal juga. Di kata di itu hilang di sini. Kata kan ada stand up, komedi, anang, lucu banget, terbaru. Di-nya nggak ada. Indonesia, langsung Indonesia Metro TV. Terus timing juga nih menginspirasi menjadi kata inspirasi, terbaru menjadi baru, menjadi berubah jadi, berperan berubah jadi peran. Nah, teknik analisis data teks. Ada tokenisasi, proses membagi teks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti kata-kata atau frasa untuk analisis lebih lanjut. Nomor 2 ada stemming, proses mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar atau stem untuk mengurangi variasi kata-kata yang memiliki makna yang sama. Nomor 3 ada stop word removal, proses menghapus kata-kata yang tidak berarti seperti the, and, a, untuk mengurangi noise dalam analisis. Nomor 4 ada normalization,
Proses mengubah data menjadi bentuk yang seragam untuk memudahkan analisis. Nomor 5 ada removing special character. Proses penghapusan karakter-karakter khusus seperti tanda baca, simbol, dan lain-lain untuk mengurangi noise dalam analisis. Nomor 6 ada removing punctuation, menghapus tanda baca seperti titik, koma, dan lain-lain untuk mengurangi noise dalam analisis. Nah, ada cara memvisualisasi data dari hasil analisis semua tadi data Twitter itu bisa divisualisasikan. Yang pertama, Anda harus menentukan pertanyaan yang terkait dengan data yang akan divisualisasikan, membantu dalam memahami tujuan dari visualisasi data dan memiliki jenis visualisasi yang tepat. Selanjutnya, Anda harus memahami data yang tersedia dan mengetahui bentuk visual yang paling sesuai untuk mempresentasikan data tersebut. Nomor 3 ada identifikasi pesan yang disampaikan dalam visualisasi data tersebut. Buatlah indikator yang paling informatif dari data yang udah disuguhkan. Pastikan Anda memahami bahwa hal terpenting dari visualisasi data adalah mengetahui kumpulan data dengan baik, serta memahami variabel yang diperlukan untuk memvisualisasikan data tersebut. Nah, nomor 4, pilih jenis visualisasi data yang paling tepat untuk mempresentasikan data Anda. Jenis visualisasinya kan ada grafik, peta, diagram, dan lain-lain. Ada juga yang bersifat tadi tuh words gitu, kayak kata-kata gitu. Jadi dia lebih kelihatan gitu kata mana yang paling banyak digunakan pada data tersebut. Pemilihan jenis visualisasi ini disesuaikan dengan isi data yang akan disampaikan. Nomor 5 ada tambahkan detail, seperti warna, ukuran, skala, label, atau variasi bentuk untuk membedakan setiap variabel data. Contoh-contoh aplikasi model prediktif, yang pertama ada pemrosesan teks, ada ekstraksi, ada model klasifikasi, dan prediksi sentimen ulasan baru. Sini ada langkah-langkah persiapan data ya. Ada data URL, get page, select atribut, proses dokumen, clustering. Nah, ringkasan dari presentasi kali ini adalah proses penambahan informasi dari data teks yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Dikenal dengan text mining, tujuan utamanya adalah mendukung penemuan pengetahuan dalam data yang besar dan mendapatkan informasi berguna dari dokumen atau web. Preprocessing data, ekstraksi fitur, dan analisis data adalah semua bagian dari proses text mining. Hasil analisis ini dapat disajikan dalam langkah-langkah yang terstruktur, analisis sentimen di media sosial, klasifikasi teks legal, identifikasi topik dokumen, dan klasifikasi sentimen pada ulasan produk adalah beberapa contoh penggunaan model prediktif dalam text mining. Text mining membantu bisnis membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pengguna. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fauzia dengan NPM terakhir 031. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari materi text mining, yaitu metode text processing. Yang pertama kita cari di operator, itu dari CSV. CSV-nya kita drag ke sini. Ini bisa diklik. Nah, di sini ada dataset yang sudah saya download dari Kaggle yang berisi dataset tweet Gojek. Sudah, kita next. Next. Sudah dimasukkan. Ini kita jalanin. Kita hubungkan. Kita jalanin. Nah, ini kan datanya masih kelihatan berantakan ya. Ini masih ada tanda tanya, masih banyak kalimat-kalimat yang belum sesuai, masih banyak huruf-huruf yang ada huruf besar dan huruf kecil, masih ada ini, masih berantakan. Nah, sini kita cari lagi operator namanya replace. Gunanya replace itu sebenarnya buat ngilangin tanda-tanda yang
aneh, kayak tanda tanya di tengah-tengah, tanda apapun itu yang berantakan. Nah, ini replace kita taruh sini. Ini kita klik, kita klik. Ini di sini ada regular expression. Saya pilih yang punctuation character. Nah, play. Play, ini dihubungkan. Ini dihubungkan. Udah. Kita buka lagi nih datanya, kita play. Nah, di sini udah terlihat ya. Udah nggak ada tanda tanya. Udah nggak ada tanda-tanda yang aneh-aneh. Wah, tanda baca yang aneh-aneh itu udah nggak ada. Udah dihilangkan. Selanjutnya kita balik lagi ke desain. Kita cari lagi proses dokumen from data. Nih, ini kita drag ke sini. Oke, ini bisa kita double klik. Nah, ini ada proses baru nih. Kita buka lagi operator yang namanya tokenize. Tokenize. Kita sini tokenize. Ini dihubungkan. Ini juga dihubungkan. Udah. Kita jalanin lagi nih. Kita balik nih. Kan ke desain. Ke proses oleh. Nah, kita jalanin. Nah, ini kan ada word list, proses dokumen from data, tapi di sini wordnya, atributnya, totalnya, dokumennya itu belum ada. Kenapa belum ada? Karena atributnya itu belum kita masukin. Gimana caranya kita masukin si data-data ini ke sini? Nah, di sini kan ada nih. Tuh, tapi di sini nggak ada. Nah, kita cari nih atributnya, kita balik lagi. Kita ke operator lagi, kebalik lagi ke read CSV. Di sini ada namanya itu nih dataset metadata information ini bisa kita edit listnya. Di sini kita cari teks. Di sini juga teks kita isi teks. Nah, kita apply. Nih kolom indeksnya tetap nol. Sudah, baru deh kita jalanin datanya lagi. Dia agak loading ya, karena dia harus memproses data. Nah, di sini kan udah ada nih huruf-huruf, tapi huruf-hurufnya tuh masih berantakan, kan? Tuh, aja, apa tuh, ampe, masih berantakan. Udah kelihatan datanya, cuman hurufnya masih berantakan, kan? Nah, kita balik lagi nih ke sini. Kita balik lagi ke sini. Kita ke proses dokumen. Terus di sini kita pilih operator baru, yaitu transform case. Nah, transform case. Nah, nih di transform case, kita tarik di sini, kita double klik. Nah, di sini ada pilihan nih, ada lowercase sama uppercase. Saya pilih yang lowercase, karena saya pengen hurufnya tuh huruf kecil gitu. Sudah, kita nyalain lagi nih, kita play lagi nih datanya. Ini dia agak loading lama, karena dia harus memproses huruf-huruf besar menjadi huruf-huruf kecil gitu. Nah, udah kelihatan kan di sini huruf-hurufnya tuh udah huruf-huruf kecil. Tuh. Oke, kita balik lagi ke desain. Nah, kita cari lagi operator baru lagi. Namanya filter stop words. Stop words dictionary. Kita tambahin di sini. Kita klik. Nah, di sini saya sudah mendownload data juga dari Kaggle juga. Tunggu sebentar.
Namanya tuh namanya um, stop word nih, stop word bahasa. Kan gitu. Stop word bahasa. Habis itu kita nyalain lagi nih. Kita pakai lagi datanya. Ini harus ditungguin dulu. Ini harus ke sini. Oke, kita. Nah, nah, di sini sudah muncul ya, kata-kata itu sudah menjadi kalimat-kalimat yang lebih inti dan lebih relevan. Dah, kita balik lagi ke desain. Habis itu, kita cari operator baru. Ehm, Namanya itu filter, filter token by weight. Nih, udah filter token by weight. Itu kita taruh sini. Nih, nah, di token Bylite itu kita bisa klik di sini. Di sini tuh ada min cars sama max cars. Sebenarnya min cars itu buat apa sih? Nih, di sini ada 4 nih. Sebenarnya kata-kata yang kurang dari 4 itu akan hilang. Dan kata-kata yang lebih dari 25 itu akan hilang juga, akan terhapus. Ya kan? Terus kita balik lagi ke proses data. Proses data, kita balik lagi. Kita jalanin lagi. Salah ini, masih belum balik ya. Ini belum dibalik. Ini kita balik ke proses data. Nyalain datanya. Nah, kan di sini udah ya, udah udah mulai relevan nih datanya nih. Nih, kan udah mulai sesuai dibanding yang tadi data-data yang masih berantakan. Udah mulai nih kelihatan tuh. Oke, balik lagi ke desain. Kan kita eh, tadi udah menemukannya data-datanya, tapi kan belum tervisualisasi dengan baik. Nah, kita balik lagi ke sini nih, ke jalanin datanya. Bentar ya, dia loading. Nih, ini kan nggak bisa ya di visualisasi ini. Belum ada ya visualisasi. Nih, coba kita pakai yang workload. Ini Word juga. Word. Ini belum ada nih, ya kan? Nah, kita balik lagi nih. Gimana caranya si datanya itu tuh udah tervisualisasi gitu. Kita balik lagi. Terus kita cari baru di sini. Di operator baru namanya Word. Word. Tuh.
list list to data. Ini kita taruh sini. Ini kita taruh sini. Ini kita taruh sini. Nah, karena tadi ada kendala ya, Zoom-nya mati, Pak. Jadi saya ulang lagi. Nggak ulang sih, lebih kayak dilanjutin lagi. Eh ini ke sini, ke sini. Sudah? Udah ada word list to data kan? Terus kita, mana nih? Kita jalanin datanya nih. Load- Loadingnya karena, nah, kita lihat dari yang example ini. Kan masih kayak gini ya. Kita nggak tahu nih data yang paling banyak tuh yang mana. Oh, belum tahu data yang paling banyak yang di mana. Kita balik lagi. Kita ke sort. Sort. Nih. Taruh sini. Ini kita dulu. Ini ke sini. Terus eh, kita buka lagi di sini sort. Kita tulis total. Total kita apply. Sudah. Habis itu kita tambahin juga operator baru yaitu filter example range. Nah, terus ini filter sini ini kita gabung. Terus ini kita taruh sini. Ini kita taruh sini. Sudah. Terus di bagian operator filter example range itu kita ada first example. Ini tuh ada pilihan kita mau eh, melihat kata yang paling banyak tuh dari 1 sampai 20 tuh apa ya. Terus kita jalan ininya apa namanya si datanya. Dia terlihat di sini kata yang paling banyak tuh apa gitu yang digunakan. Dari 1 sampai 20. Udah, kita lihat di visualization. Nah, ini dia. Kata-kata yang paling banyak 1 sampai 20 yang digunakan. Kita balik lagi. Sudah. Nah, sekian tutorial, sekian presentasi praktek metode text processing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.